أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang selayaknya kita paling syukuri adalah diberikannya kita nikmat Islam. Nikmat agama yang kita anut ini, agama yang kita cintai ini, agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, niscaya tidak akan diterima agama tersebut, dan kelak dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Sehingga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat Islam tersebut di dalam diri kita sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan kita masih dalam keadaan beragama Islam. Allahumma amin. Juga nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat taufik, yang alhamdulillah dengan keseluruhan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Terbukti malam hari ini Allah mudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dilanjut dengan menghadiri majlis ilmu yang di dalamnya insyaallah kita akan mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang selayak kita syukuri, kita jaga agar Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita istiqamah di dalam ketaatan kepadanya dan menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu bahwasanya diri kita ini tercipta dan terdiri dari dua unsur yang penting, yaitu unsur jasmani dan rohani. Jasad dan juga roh. Bagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis yang sangat masyhur insyaallah ada di dalam salah satu hadis Arba'in Nawawiyah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang jujur lagi dipercaya. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Jadi nutfah itu adalah pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian selama 40 hari setelahnya maka Allah kembangkan menjadi 'alaqah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembangkan lagi menjadi mudghah. Setelah 40 tambah 40 tambah 40 yaitu 120 hari atau 4 bulan, yursalu ilaihi al-malaku wa yanfukhu fihi ar-ruha. Kemudian
tatkala berumur 40 hari, jasad tadi yang berupa mudghah tadi, Allah utus kepadanya malaikat. Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Apa saja itu? Bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Wa syaqiyun aw sa'id. Yaitu untuk menulis tentang rizkinya. Berapa kilo beras selama hidup dia makan. Dagingnya berapa dan sebagainya seperti. Kemudian minumnya sudah ditulis semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi rezekinya. Kemudian jodohnya siapa, berapa jodohnya, berapa anaknya, apakah memiliki anak atau tidak, semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan. Wa ajalihi, dan juga matinya, ajalnya, kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana cara dia mati, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan juga amalannya, apakah baik atau buruk, apakah didominasi oleh kebaikan ataukah didominasi oleh keburukan. Terakhir, wa syaqiyun aw sa'id, apakah kelak di akhirat dia termasuk dari orang yang celaka, masuk neraka, ataukah dia termasuk dari orang-orang yang bahagia sehingga dia masuk surga. Dari hadis ini yang ingin kita ambil kesimpulannya adalah bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 2 unsur penting, yaitu jasmani, jasad, dan juga rohani, roh. Kalau kita pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apa itu jasad? Jasad itu adalah sesuatu yang berwujud seperti kita ini, jasad semuanya, yang bisa terindra, yang bisa terlihat, teraba, terasa, itu namanya jasad. Adapun kalau disebut dengan roh, itu adalah sesuatu atau unsur yang ada pada jasad, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab adanya hidup atau kehidupan. Itu namanya roh. Jadi kalau kita ini hanya jasad saja tanpa roh, maka seonggok bangkai yang tidak bermakna. Dan menariknya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ruh di dalam mensifati Al-Qur'an. Di dalam sebuah ayat surah Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh min amrina, dari perkara kami. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Quran. Dan sungguh telah kami wahyukan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW dari sisi kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah mengisyaratkan bahwasanya kehidupan kita tanpa Al-Quran itu ibaratkan jasad tanpa roh. Kehidupan yang tidak ada Al-Quran di dalamnya, tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya, ibaratkan kehidupan yang tidak bermakna. Sebagaimana jasad kita tanpa roh, hanya bangkai yang tidak bermakna. Maka itulah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema yang akan diangkat pada malam hari ini adalah bagaimana meningkatkan iman dan juga imun dengan Al-Quran. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada bagaimana caranya, maka kita akan pelajari terlebih dahulu apa makna dari iman dan apa makna dari imun itu. Imun jelas, maksudnya adalah kekebalan diri dari penyakit, itu adalah imun. Sedangkan iman, kepercayaan, keteguhan hati, itu adalah iman. Secara etimologi seperti itu, secara bahasa seperti itu. Adapun secara terminologi atau secara istilah, dalam istilah agama, bahwasanya al-imanu khamsununat. Ini yang masyhur sebagaimana perkataan para ulama. Al-imanu khamsununat. Iman itu adalah 5 nun. 5 nun apa saja itu? Yang pertama adalah i'tiqadun bil jinan, yaitu keyakinan dengan hati. Itu yang pertama. Iman itu adalah keyakinan dengan hati.
Yang kedua adalah wa qaulun bil lisan, perkataan, ikrar dengan lisan kita. Setelah meyakini di dalam hati, berikutnya diucapkan oleh lisan. Dan berikutnya wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Action. Apa aplikasi dari keyakinan kita dan ikrar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, harus ada aksinya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi iman mencakup 3 hal tersebut. Keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, kemudian juga amalan dengan perbuatan anggota badan. Dan iman itu yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan saat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari 5 nun. Al-imanu khamsu nunat, i'tiqadun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Itu maksud dari 5 nun. Jadi maksud dengan iman seperti itu. Dan keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, iman itu ya bisa naik, bisa turun. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang murjiah, di mana mau berbuat apapun itu, kalau sudah iman ya tidak akan goyah imannya. Mau ada konser apa aja katanya tidak akan goyah imannya, Masya Allah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, dengan ketaatan kepada Allah akan naik, dengan kemaksiatan justru akan turun. Itu keyakinan kita. Setelah kita mengetahui apa itu iman, kita pun juga layak untuk mengetahui rukun-rukun iman. Dan ini insya Allah anak SD pun sudah tahu. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar Allah. Bagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur juga ada di Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu juga beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id tala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'r, di mana laki-laki tersebut bajunya sangat putih, rambutnya juga sangat putih. Kenapa disebutkan ciri ini? Nanti banyak hikmahnya. Salah satunya adalah saat kita sedang menuntut ilmu, kita berusaha untuk memakai pakaian yang terbaik, baju yang sangat putih, kemudian rambut yang sangat hitam, artinya dia apa? Dalam kondisi yang bersih. Jangan sampai belajar belum mandi dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah la yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan darinya bekas-bekas perjalanan, karena saking putihnya bajunya dan juga saking hitamnya rambutnya, tidak kelihatan habis perjalanan ini. Padahal wala ya'rifuhu minna ahad, kami tidak ada yang mengetahui seorang pun siapa dia, ini orang asing ini, tapi kok nggak kelihatan dari perjalanan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian duduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Tsumma qala ya Muhammad, udah enggak ada yang kenal, tiba-tiba jangkar manggilnya. Apa jangkar itu? Jangkar itu apa? Susah emang bahasa Indonesianya. Tiba-tiba langsung manggil, "Wahai Muhammad." Harusnya kan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini langsung wahai Muhammad. Langsung panggil nama. Makin heran lah mereka. Para sahabat makin heran. Sudah langsung panggil nama, langsung minta dikabarkan, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ya engkau bersyahadat tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersyahadat bersaksi bahwasanya Rasulullah atau Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian engkau mendirikan salat, kemudian engkau menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu. Sudah dijawab oleh Nabi SAW, orang tersebut nggak ada yang kenal, tiba-tiba bilang qala shadaqta, kamu benar. Wah, seolah-olah ngetes. Maka Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran nih sama orang ini. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Kemudian berkata lagi, akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu yang engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik itu yang baik menurutmu atau yang buruk menurutmu. Qala shadaqta, ya engkau benar. Baru bertanya lagi, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nabi SAW menjawab. Ditanya apa itu ihsan, Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Dan seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah pasti bisa melihatmu. Kemudian orang tersebut bertanya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, Nabi SAW tahu ini orang ini. Jadi jawaban beliau diplomatis. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya lebih tahu, gitu. Kita sama-sama nggak tahu mungkin. Baru karena memang Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, sekarang tanya tanda-tandanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Ya sudah, tanda-tandanya apa saja? Qala antalidal amadu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ya, di antara tanda hari kiamat, ini adalah tanda-tanda kiamat kecil ya, yaitu adalah seorang budak perempuan melahirkan anak yang menjadi tuannya. Kemudian engkau melihat seorang yang tidak memakai alas kaki, penggembala kambing, dia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Maka itu di antara tanda-tanda apa? Kiamat. Kemudian tsumman talaqa. Orang tersebut akhirnya berlalu, pergi. Falabithtu maliyan, dan Umar mengatakan saya pun tinggal sejenak bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tadi itu yang bertanya kamu tahu nggak siapa? Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi memang Jibril alaihi salam, beliau menjelma menjadi wujud manusia yang rupawan, yang bersih, yang rapi, untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan juga bagaimana beriman kepada hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, yang pada intinya pada hadis yang panjang tadi, yang ingin kita tarik kesimpulannya adalah bahwa iman itu rukunnya ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar Allah. Ini perlu kita sampaikan dari awal sebagai pondasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita tahu rukun-rukun iman, barulah kita belajar cabang-cabang iman. Syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ini berbeda dengan
rukun-rukun iman. Rukun itu pondasinya. Dengan syu'ab itu cabang-cabangnya banyak. Dan ini juga memperkuat bahwa iman itu tidak hanya keyakinan dalam hati dan amalan dengan lisan saja, tetapi juga yang merupakan cabang-cabang keimanan adalah amalan-amalan. Bagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan." Iman itu memiliki 70-an atau 60-an cabang. Jadi sekitar 70-an atau 60-an cabang. Bid'un itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah bilangan dari angka 3 sampai 9. Jadi sekitar antara 73 sampai 79 atau 63 sampai 69. Kira-kira seperti itu. Fa'afdaluha atau a'laha kalimatu la ilaha illallah atau qaulu la ilaha illallah. Derajat iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan derajat iman atau cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya kalau di jalan ada batu ya, pohon roboh gitu, atau kawat atau besi atau polisi tidur ya. Mau disingkirin malah dibuat. Allah alam efektif tidak polisi tidur itu. Bagi yang ngebut mungkin efektif ya. Bagi yang buru-buru mau lahiran, wah Masya Allah. Kadang satu jalan itu 100 meter polisi tidurnya ada 1, 2, 3. Banyak. Masya Allah. Imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau gangguan aja harus disingkirkan, maka jangan sampai nongkrong-nongkrong di jalan. Nongkrong-nongkrong di tengah jalan, di pinggir jalan, budain cewek lagi. Wah ini bahaya. Ini anak muda jangan sampai seperti itu. Itu termasuk gangguan di jalan itu. Sehingga kadang muslimah enggan untuk lewat. Karena pasti nanti waduh digangguin di situ. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian malu itu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Nah, jadi intinya cabang-cabang keimanan itu banyak, antara 60-an sampai 70-an cabang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ingin kita pelajari adalah bagaimana cara meningkatkan keimanan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Bagaimana caranya? Banyak caranya. Memperkokoh keimanan diantaranya adalah dengan semakin meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat Allah, tentang kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan juga qada dan qadar Allah. Khususnya di masa pandemi seperti ini, di saat kita banyak sekali kehilangan sesuatu. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang mungkin berkurang lah, tidak sampai hilang, berkurang penghasilannya. Ada yang memang kehilangan jiwa, saudara-saudarinya, orang tuanya bahkan, Masya Allah. Maka bagaimana cara menyikapinya sehingga kita makin meningkat keimanannya? Yang pertama, kita harus meyakini tentang takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya pasti baik. Adapun baik dan buruk gitu, khairihi wa syarrihi ini menurut kita saja mungkin buruk, tapi pasti ada hikmahnya, ada kebaikan di situ. Menurut kita saja mungkin baik, tapi kok Allah tidak berikan kepada kita? Oh ternyata ada hikmahnya Allah tidak berikan, karena kalau diberikan akan menyebabkan keburukan justru bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Apa saja yang menimpa kalian, baik itu di bumi dan juga yang menimpa diri kalian, itu semuanya illa fi kitab, sudah ditetapkan, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, bahkan sebelum diciptakan. Jadi memang semuanya sudah dituliskan.
Kalau kita sudah imani seperti itu, ya sudah, semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tidak akan cemas, depresi. Tidak akan sedih, depresi. Tidak akan cemas, takut nanti bagaimana ya. Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian itu tidak berputus asa, tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian. Jangan sampai kita depresi ya. Orang depresi, putus asa karena kehilangan segala sesuatunya, kehilangan hartanya, kehilangan jiwa, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, sehingga malah berkata, "Lau kuntu kada lakana kada." Kalau seandainya saya dulu begini, kalau seandainya kemarin saya begini, saya nggak akan begini. Wah, ini salah ini. Justru katakanlah apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah tetapkan pasti Allah akan lakukan. Fa inna lau taftahu amala syaitan. Kalau perkataan lau, jika saya dulu begini, jika kemarin saya begini, ini saya nggak akan begini, yaitu membuka pintu-pintu syaitan. Bahaya. Menyalahkan takdir. Itu faedah. Yang pertama, kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Tidak depresi, tidak bersedih. Bersedih yang berlebihan maksudnya. Dan juga wala tafrahu bima atakum, dan jangan sampai berbangga diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Oh, semuanya aja titipan ya. Tidak perlu berbangga diri. Kalau sudah waktunya Allah Subhanahu wa taala ambil, ya Allah berhak mengambil. Jadi tenang saja. Sehingga saat kita punya jabatan, kita punya harta yang melimpah, kita punya anak yang banyak, kok suatu saat Allah Subhanahu wa taala ambil. Tidak lagi menjabat sebagai pejabat tinggi, tidak lagi menjadi orang kaya atau anaknya meninggal. Jangan sampai kita apa? Bersedih. Tenang. Karena memang itu semuanya titipan. Bahkan diri kita sendiri itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita sendiri, bukan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Maka jangan sampai terlalu berbangga diri saat dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Nah, itu fungsi dari apa? Kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh benar-benar akan kami uji kalian dengan sesuatu. Artinya sedikit saja ujiannya, nggak banyak. Bisyai'in minal khaufi, baik itu dari rasa takut yang tadinya aman, kemudian tiba-tiba apa? Ada bencana. Wah, takut nih nanti kalau semuanya rumahnya hancur. Takut bagaimana kalau semuanya kebanjiran, barang-barangnya rusak semuanya, takut. Atau tiba-tiba yang tadinya aman-aman ada peperangan, Masya Allah. Diuji dengan apa? Rasa takut. Minal khaufi wal ju'i, dan juga rasa lapar. Tadinya makan enak, nyaman, tenang, kenyang, tiba-tiba apa? Musim kemarau, paceklik, krisis. Artinya untuk makan saja susah. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala uji dengan itu. Kemudian wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat, atau kekurangan harta, kekurangan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan maupun kekurangan anak. Ada yang Allah uji dengan tidak diberikan anak. Sabar, itu yang terbaik. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Anaknya meninggal. Sabar. Itu yang terbaik insyaallah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu saat mereka itu ditimpa dengan musibah, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Nah, ini sadar betul bahwasanya kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan kebaikan, salawat, itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi sampai sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Agar kita bisa menghadapi masa pandemi ini, ya kita banyak-banyak meyakini bahwasanya ini semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah. Dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Kalau tenang kan enak ya. Kalau gelisah itu nggak enak. Susah, gelisah, galau, aduh nggak enak. Sebabnya banyak kan, karena anak muda galaunya sukanya karena hubungan. Kalau orang tua galaunya karena nggak punya harta, gitu. Nggak punya pekerjaan, sama-sama galau. Sehingga ketenangan ini yang kita cari. Nah, bagaimana cara mencari ketenangan? Yang pertama tadi itu, dengan meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Itu sudah paten dan inilah iman. Yang kedua, cara kita agar tenang adalah, sebelum masuk kedua kita jelaskan lagi. Orang yang beriman itu enak ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan juga tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maksud dari kezaliman di sini adalah syirik. Sebagaimana perkataan Luqman alaihissalam kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi barang siapa yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, baginya rasa aman. Rasa aman ini yang luar biasa. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, siapa itu wali-wali Allah? Yaitu orang yang tidak ada ketakutan pada diri mereka. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan juga tidak bersedih. Jadi cirinya dua. Wali Allah itu cirinya dua yang di sini. Dia tidak takut dengan masa depannya, tidak khawatir, tidak cemas berlebihan dengan masa depannya. Bagaimana ya nantinya? Orang cemas itu kan, waduh nanti gimana nih? Akhirnya apa? Cemas, imunnya rendah, akhirnya apa? Sakit. Masya Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Sedih itu depresi. Kehilangan sesuatu, kehilangan segalanya, akhirnya depresi, sedih. Orang yang menjadi wali Allah itu bukanlah orang yang depresi atau yang cemas. Jelas ya? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Sehingga kalau ditanya siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan wali-wali yang lain ya. Saya juga wali kelas, wali murid. Maksudnya wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, orang yang beriman itu orang yang tenang. Makanya supaya tenang, tingkatkan terus keimanannya. Yang kedua, supaya tenang, kita banyak berzikir kepada Allah. Catat ya. Jadi kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan tenanglah hati-hati orang yang beriman. Sehingga supaya kita bisa tenang, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu banyak bentuknya. Bisa yang pertama dengan baca Al-Qur'an, dan itu adalah seutama-utamanya zikir. Afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. Seutama-utamanya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Saat kita membaca Al-Quran bukan hanya baca saja ya. Berusaha untuk difahami isinya, kemudian diamalkan nanti isinya, diajarkan kepada orang lain, itu maksudnya. Bukan hanya membaca huruf per hurufnya. Betul, kita tidak akan bisa memahami sebelum baca dulu. Tapi jangan mencukupkan hanya baca dengan bagus saja, tapi baca, difahami, dipelajari tafsirnya, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan. Itulah zikir. Nah, saat kita membaca Al-Quran, kita hendak mengetahui apa sih maunya Allah untuk kita itu. Al-Quran itu kan buku petunjuk kehidupan.
supaya hidup kita ini benar, nggak gampang rusak. Sebagaimana kalau semuanya mesin, ada buku petunjuknya, nggak gampang rusak, ada buku petunjuknya. Diikutin cara bagaimana memperlakukan mesin tersebut supaya awet. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita supaya awet, benar nggak rusak, maka kita ikutin buku petunjuknya. Buku petunjuknya Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Baca, pelajari, dengarkan. Itu yang pertama. Kemudian zikir yang kedua tentunya adalah sholat. Ini juga zikir yang paling utama. Bedanya, kalau baca Al-Quran tadi, arahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, kalau sholat, dengan segala variannya, saat kita berdoa, kemudian mengucapkan apapun yang ada dalam sholat tersebut, itu kita ingin menyampaikan mau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti apa? Komunikasi dua arah. Baca Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tatkala kita sholat, isinya sholat itu doa semua. Adalah bagaimana kita mengkomunikasikan mau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimis sholata li dzikri, dalam surat Thaha ya. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang berpemahaman, yang penting kan iling ya, yang penting ingat katanya. Fungsi sholat itu kan ingat. Saya nggak usah sholat, yang penting ingat Allah sudah. Nah, salah juga ini. Jadi kalau orang sholat, insya Allah dia ingat Allah. Ingat Allah belum tentu sholat ya. Jadi salah pemahaman seperti itu. Yang ketiga, banyak zikir itu banyak macamnya, seperti tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan sebagainya. Banyak sekali zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Zikir setelah sholat, zikir pagi petang, itu membuat tenang. Dan zikir pagi petang itu jangan sampai difahami semua harus dibaca, enggak. Secukupnya saja. Kalau bisa semuanya itu afdol. Tapi kalau tidak bisa ya cukup baca yang memudahkan saja. Baca 3 surat. Ya, kul itu ya. Kemudian baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan sebagainya. Jangan semuanya. Tapi kalau semuanya lebih utama. Artinya yang sebagian itu lebih baik daripada nggak baca sama sekali. Karena ada orang beralasan kenapa nggak baca zikir pagi petang, panjang banget. Waduh, oh gitu alasannya, pantas nggak baca. Padahal pas udah dipilih ya udah ini aja 3 udah nggak dibaca juga. Emang dasarnya malas berarti. Jadi baca zikir pagi petang supaya tenang. Baik. Nah, itu paling tidak secara global zikir ada 3 tadi, yaitu kita membaca Al-Quran, kemudian sholat, kemudian kita mengucapkan tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Nah, yang ketiga supaya tenang setelah kita berzikir, yang ketiga jangan sering-sering baca dengar berita tentang corona. Pengen tenang tiap hari ngecek, udah berapa ini hari ini ya kasusnya, yang meninggal berapa. Kalau sebagai petugas nggak masalah, ini bukan siapa-siapa, kepo amat. Akhirnya tiap hari bawaannya depresi, cemas berlebihan. Akhirnya kena penyakit ya. Kalau dalam ilmu medis itu ada namanya psikosomatik. Nah, itu sakit perasaan gitu. Jadi sakit perasaan. Setelah dia baca tanda-tanda atau gejala-gejala corona itu, yang pertama batuk. Kemudian pilek, sesak, kemudian tenggorokannya gatel, demam. Pas qadarullah, akhirnya dia demam. Wah, kok saya demam ya? Kemudian tiba-tiba batuk juga, pas flu juga, tenggorokan saya kok kayaknya gatel ya? Ini perasaan saja ini. Jadi perasaan dia rasakan, tapi sebenarnya nggak kena. Itu namanya apa? Psikosomatik. Dia nggak sakit corona, tapi apa? Dia merasakan gejala-gejalanya itu. Nah, kalau kita dengarkan dari orang yang ahli, selama kita tidak kontak fisik langsung dengan orang yang positif corona atau yang dari red zone, maka insya Allah tidak masalah, insya Allah. Kalau sakit flu kan sering sekali kita sepanjang tahun sakit. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau semuanya seseorang itu terlalu sering dengar baca padahal dia bukan petugas itu, petugas kesehatan, maka ya
Yang terjadi adalah rasa cemas berlebihan. Supaya tenang, jangan terlalu banyak. Ya cukup tahu aja. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ingin kita bahas adalah tentang meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan yang pertama bisa kita raih dengan semangat belajar ilmu agama. Semangat belajar ilmu agama. Mungkin ada yang bertanya-tanya, dari tadi kok judulnya meningkatkan iman dan imun dengan Al-Quran, tapi kok nggak nyambung-nyambung kayaknya. Ya kan semuanya tadi disarikan dari Al-Quran juga. Jadi apa yang kita sarikan dari Al-Quran, ma'asaba min musibatin fil ardi dan sebagainya, itu kan dari Al-Quran. Jadi bukan kita hanya baca saja, tapi kita fahami isinya. Belajar menuntut ilmu agama itu adalah sarana yang paling kuat untuk meningkatkan keimanan. Jadi pondasi kebaikan adalah semangat belajar ilmu agama. Karena Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Berarti kalau orang itu faham agama, berilmu, maka itu adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan. Nah, orang yang sama-sama menghadapi ujian, sama-sama kita sedang ujian ya, ujian kehidupan ya. Sekarang kita analogikan ujian dalam pelajaran. Seorang guru memberikan kertas ujian kepada 30 muridnya misalkan. Soalnya sama, tidak ada yang berbeda. Jumlahnya sama, 50 soal misalkan. ABC semua misalkan, nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda. Semuanya sama. Tapi kenapa dari 30 siswa tadi ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya bagus sekali, tapi ada yang nilainya kurang bagus. Gak ada yang jelek ya, kurang bagus. Ada yang kurang bagus banget, nah, jelek gitu namanya. Nah, kenapa bisa demikian? Apakah karena soalnya susah? Hah? Soalnya susah tidak? Oh enggak, bagi orang yang nilainya bagus sekali enggak, gampang nilainya soalnya. Tapi bagi orang yang nilainya jelek, dia akan mengatakan susah ini soalnya. Padahal soalnya enggak susah, sama semuanya. Apa yang membuat dia itu susah untuk mengerjakan? Karena ilmunya dia enggak belajar, atau dia belum belajar, atau dia udah belajar tapi Tapi dia tidak masuk pelajarannya. Nggak masuk pelajarannya, akhirnya nggak paham. Itulah yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ujian hidupnya sama. Bahkan terkadang orang yang berilmu itu ujiannya lebih berat. Waduh, susah kita kalau semuanya resapi bagaimana cobaannya para nabi, kemudian cobaannya para sahabat, para ulama terdahulu, susah. Jadi ujiannya lebih berat. Tapi kenapa mereka itu bisa untuk melewati ujian tersebut? Ya karena mereka melewatinya dengan ilmu. Jadi yang membedakan adalah ilmu. Sehingga saat seseorang sudah tahu bagaimana cara menghadapi ujian itu, maka insya Allah dia bisa tenang menghadapinya. Karena dia tahu caranya. Ini mudah insya Allah. Karena tahu caranya. Paham insya Allah ya. Sehingga belajar ilmu agama ini sangat penting. Ujian hidup kita, insya Allah Allah sudah sesuaikan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali apa yang dia mampu saja. Artinya apa? Kalau Allah menguji seseorang, itu insya Allah orang itu harusnya sanggup. Tinggal bagaimana dia bisa tidak melewati ujian tersebut. Dan melewati ujian tersebut dengan ilmu. Nah, ini yang pertama. Cara meningkatkan keimanan adalah dengan ilmu. Yang kedua, cara meningkatkan keimanan adalah merenungi ayat-ayat kauniyah dan juga syar'iyah. Merenungi ayat-ayat kauniyah dan juga syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah maksudnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Ini semuanya adalah ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi beserta isinya semuanya. Dan juga di dalam pergantian malam dan siang. Berganti, silih berganti. Siang datang, malam pergi, malam datang, siang pergi, dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merenungi ayat-ayat kauniyah, bahkan diri kita sendiri, wa fi anfusikum, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri kalian sendiri, apakah kalian tidak melihatnya? Artinya bagaimana kita perhatikan kita ini, ya, yang tersusun dari jasad dan juga roh ini, dengan kepala, dengan mata, kenapa matanya di depan, kemudian kenapa ada bulu matanya, ada kelopak matanya, ada alisnya, ini banyak sekali fungsinya. Dengan begitu ribetnya susunan pembuluh-pembuluh darah dan sebagainya, wah, sangat banyak, Masya Allah. Kalau kita merenungi diri kita sendiri saja, kita akan mendapatkan ayat-ayat kauniyah yang itu semuanya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Maksudnya engkau ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini semuanya dengan sia-sia saja, pasti ada tujuannya. Dan juga ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah maksudnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Nah, minimal ya. Kalau kita belum sanggup untuk menghafalnya, minimal. Paling rendah adalah mendengarkan Al-Quran. Simak Al-Quran. Menyimak Al-Quran itu yang paling rendah. Baca belum bisa atau malas. Minimal puter. YouTube buka. Tulis murotal Al-Quran, Syekh Fulan, misalkan juz berapa yang ingin didengar, sudah dengar saja. Atau ada TV, Hasan TV dibuka, dengarkan ayat-ayat Al-Quran, ada radio dan sebagainya. Banyak wasilahnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama dan diamlah, agar kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat yang paling rendah dalam berhubungan dengan Al-Quran. Minimal apa? Dengarkan. Alhamdulillah dengarkan bisa, ya baca. Baca Al-Quran. Membaca dengan sebenar-benarnya, tidak sembarangan. Maka perlu belajar kita bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Belajar tahsin, belajar tajwid. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberikan Alkitab, maka mereka itu membaca Al-Quran tersebut haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya bacaan. Enggak sembarangan bacanya. Yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek. Yang dengung baca dengung, yang tidak jangan dibaca dengung. Makhrajnya, sifatnya, tebal tipisnya, itu diperhatikan. Jadi baca Al-Quran juga ibadah, ada tata caranya. Bagaimana sholat, zakat, semuanya ada tata caranya, tidak boleh sembarangan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baca Al-Quran. Alhamdulillah baca sudah bisa, hafalkan Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dalam sebuah hadis dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah kelak di hari kiamat. Kita tahu bahwasanya surga itu memiliki derajat. Derajat lawan dari darokat. Kalau neraka punya apa? Darokat. Darokat itu adalah urutan tapi ke bawah. Sedangkan darajat urutan tapi ke atas. Ada tingkatan-tingkatannya. Seorang yang berakal pasti pengen tingkatan yang tinggi. Bersama para nabi dan syuhada. Orang-orang yang saleh. Para siddiqin. Surga Firdaus. Semuanya ingin surga yang paling tinggi bertetangga dengan Rasulullah SAW. Salah satu cara mencapainya adalah dengan menghafal Al-Quran. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah wartaqi, kemudian ketika bisa baca satu ayat, naiklah. Tambah ayat lagi, naik lagi. Warattil, dan baca jangan tartil, jangan sembarangan bacanya. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana di dunia engkau juga baca dengan tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu berada pada ayat terakhir yang engkau bisa baca. Ini artinya hadis ini berkaitan dengan keutamaan menghafal Al-Quran. Hafalkan Al-Quran kalau bisa. Jadi berusaha. Berikutnya
tadabburi Al-Quran, pahami Al-Quran. Jangan hanya dibaca saja, jangan hanya dihafalkan saja, tapi ditadaburi, pelajari tafsirnya. Karena memang seperti itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab, yaitu Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, diberkahi. Untuk apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Wal yatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berpikir, orang yang memiliki akal itu berpikir. Jadi tadaburi ayat. Afala yatadabbaruna al-Quran? 2 kali Allah ulang. Kenapa tidak mereka itu mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah di dalam hati mereka itu ada gemboknya? Keras hatinya karena tidak pernah mentadaburi Al-Quran. Tadaburi Al-Quran. Kemudian ajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Ajarkan semampunya. Enggak harus jadi syekh, ustaz, hafidh Quran, enggak. Mengajarkan Al-Quran bisa kepada anak kita, istri kita, adik kita, kakak kita, bapak kita, ibu kita. Tidak melulu harus jadi ustaz baru bisa mengajarkan Al-Quran. Iya, kalau di masjid, iya harus jadi ustaz dulu. Buka daurah misalkan, belum buka daurah, ya harus jadi ustaz dulu. Artinya harus belajar yang tinggi dulu. Tapi kalau untuk mengajarkan keluarga nggak perlu harus tinggi dulu, tetap harus upgrade, tapi sambil jalan. Harus mengajarkan juga, tapi tetap harus semangat belajar juga. Al-Fatihah diajarkan kepada anak-anak. Bayangkan kalau semuanya anak-anak kita hafal Al-Quran, khususnya Al-Baqarah, Al-Fatihah, dengan sebab bimbingan kita, Masya Allah. Itu nikmatnya, Masya Allah. Karena dia akan baca setiap harinya minimal 17 kali. Pahalanya mengalir terus kepada kita yang mengajarkan. Maka orang-orang terdahulu itu mereka bersaing dengan guru-guru ngaji anaknya. Jangan sampai guru ngaji anak saya ini duluan ngajarin Al-Fatihah. Nah, bapak-bapak harus semangat, ibu-ibu harus semangat. Mengajari Al-Quran, itu pahalanya insya Allah akan mengalir kepada kita selama yang kita ajari itu membaca Al-Quran, insya Allah. Baik. Itu ya, mentadaburi ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meningkatkan keimanan setelah belajar ilmu agama. Yang kedua, mentadaburi ayat kauniyah dan juga syar'iyah. Yang ketiga adalah mempelajari asma was sifat. Pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Kita pelajari Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala, meskipun menurut kita hidupnya susah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Bahkan yang kafir sekalipun, Ar-Rahman itu adalah rahmat, kasih sayang Allah untuk umum seluruh makhluknya, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang beriman dapat, yang kafir dapat. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Yang kafir dapat rahmat apa? Ya jelas dia masih dapat hidup, dapat pakaian, dapat makan, dapat istri, dapat kendaraan, dapat rumah. Masya Allah. Bahkan orang yang kafir sekalipun Allah berikan kasih sayang, tapi di dunia saja. Jadi tidak perlu khawatir. Yang kafir saja dapat, insya Allah yang beriman juga dapat. Dengan merenungi nama Allah SWT, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar. Sebesar apapun dosa kita, jangan sampai kita merasa apa? Memang sepertinya saya tercipta, ditakdirkan sebagai orang yang buruk. Gak ada lagi jalan saya untuk bertaubat. Sudah banyak kemaksiatan yang saya lakukan. Sepertinya tidak ada lagi celah untuk diampuni dan sebagainya. Jangan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa seluruhnya. Jadi tidak ada celah ketika ingin bermaksiat. Kita ingat Allah Al-Alim, Allah Al-Basir, Allah As-Sami'. Mau kita sembunyi dimanapun pasti Allah lihat. Mau kita melirihkan suara selirih apapun pasti Allah dengar. Pasti Allah mengetahui itu semua.
Sehingga tidak ada peluang kita untuk bermaksiat. Karena semua tempat yang ingin kita tuju semuanya pasti Allah tahu. Nah, dengan mengetahui nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya tersebut, insya Allah akan meningkatkan keimanan. Karena kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, mempelajari sirah Nabi SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Apa fungsinya? Jelas, mereka lah percontohan keimanan yang kokoh, iman yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi sebelum beliau. Bagaimana sabarnya mereka menerima cemoohan, cercaan, gangguan, siksaan dari kaum-kaumnya. Mereka bersabar. Bahkan di antara mereka ada yang dibunuh oleh kaumnya. Bahkan ada yang diejek, dihardik, dicemooh selama kurang lebih 950 tahun. Selama itu berdakwah siang malam, pagi petang. Nabi Nuh alaihissalam diejek oleh kaumnya. Selama 950 tahun pengikutnya hanya sekitar 40 sampai 80 orang, Masya Allah. Ini masjid ini saja mungkin lebih dari 40 ya. Pengikut Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun tidak lebih dari 80 orang. Berarti dalam 1 tahun tidak mesti 10 orang. 1 orang. Dalam 100 tahun, kalau 950 tahun, pengikutnya 80 tahun, dalam 100 tahun belum tentu dapat 10 orang. 100 tahun. 1 orang maksudnya, afwan ya. Atau bagaimana hitung-hitungannya? Anak agak ngeblank ini hitung-hitungan. Intinya sabar. Udah di luar diejek, di dalam istrinya kafir. Istrinya Nuh kafir. Bagaimana ujiannya, beratnya? Di luar, Masya Allah, dapat gangguan dari kaumnya. Di rumah kurang ajar, ada anaknya yang kafir juga. Masya Allah. Ada nabi yang diuji dengan sakitnya. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan anak, kehilangan segala-galanya, dikucilkan. Dan banyak sekali nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan bermacam-macam ujian. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mempelajari kisah-kisah para nabi akan memperkuat keimanan kita, meningkatkan keimanan kita. Mempelajari sirah Nabi SAW, bagaimana beliau yang seorang nabi pun itu dilempar oleh anak-anak kecil kurang ajar. Dilempar, diejek oleh anak-anak kecil, dan beliau sampai malaikat penunggu gunung menawarkan, maukah ditimpakan gunung ini untuk mereka, orang-orang kurang ajar tersebut. Nabi SAW mengatakan jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu hanya tidak tahu saja. Masya Allah. Begitu besarnya jiwa Nabi SAW, keimanan beliau, kasih sayang beliau untuk umatnya. Juga bagaimana sabarnya para sahabat. Bilal yang ditimpa dengan batu yang besar, siksa, diseret keliling kota Makkah dalam kondisi panas, dijadikan mainan anak-anak kecil. Ahad, katakan Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bahkan ada sahabat, sahabiyah yang wal'iyadzubillah disiksa dengan cara apa? Ditombak kemaluannya, wal'iyadzubillah. Masya Allah. Dan sabar semuanya. Itu mempelajari sirah para sahabat, mempelajari sirah Nabi SAW akan meningkatkan keimanan kita. Kita belum ada apa-apanya ujiannya dibanding mereka semuanya. Oke, supaya kita meningkatkan keimanan kita pelajari sirah, pelajari kisah-kisah. Dan memang fungsi kisah. Ya, kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya, seluruh kisah tersebut dikisahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW dari sebagian berita-berita para rasul. Fungsinya apa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu, untuk memantapkan hatimu wahai Nabi Muhammad SAW. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah-kisah agar mereka itu berpikir. Jadi perbanyak membaca kisah para nabi tadi. Kisah nabi dan kisah para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian yang ke berapa? Tadi keempat ya, kelima yang terakhir saja. Yang kelima adalah menjauhi hal-hal yang dapat merusak keimanan. Menjauhi hal-hal yang dapat merusak keimanan.
Kira-kira apa yang bisa menyebabkan iman kita itu rusak atau berkurang? Yang pertama, yang menyebabkan iman kita rusak atau berkurang, yang pertama adalah kebodohan. Sebagaimana tadi, ilmu itu adalah sebab untuk meningkatkan keimanan, maka kebodohan itu sebab untuk menurunkan atau merusak keimanan. Ada sebuah perkataan ya, tidak ada musibah yang lebih besar daripada kebodohan yang Allah timpakan kepada seseorang tentang agamanya. Orang kalau sudah bodoh agamanya, Masya Allah, dia akan menganggap enteng semua kemaksiatan. Maka hati-hati, jangan sampai kita bodoh dengan agama kita. Pandai dengan urusan dunia, tapi dengan agama tidak tahu. Jangan sampai, waliyadzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dosa dan kemaksiatan tentunya. Dosa dan kemaksiatan akan merusak dan menurunkan keimanan kita. Sebagaimana keimanan itu naik dengan ketaatan pada Allah, maka dia akan turun dengan kemaksiatan dan dosa. Kita bisa bayangkan saat kita bermaksiat kepada Allah SWT, maka perasaan gelisah, perasaan down, malas untuk beribadah, ya, malas untuk pergi ke masjid karena maksiat. Adapun sholat, adapun beribadah tidak merasakan ruh dari ibadah itu. Sholat nggak khusyuk, sholat nggak merasakan manisnya. Itu kenapa? Karena maksiat. Maksiat yang bisa jadi baru saja kita lakukan, atau maksiat yang lama kita lakukan tapi belum ditaubati dengan baik. Maka hati-hati juga. Dulu pernah bermaksiat tapi belum ditaubati dengan baik, dosa besar. Kita harus tobat dengan sebenar-benarnya. Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Ketika kita bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kembalikan lagi rasa manis di dalam beribadah kepadanya. Jadi sekali lagi tadi ya, kemaksiatan akan menyebabkan kita turun imannya. Kalau sudah turun imannya, akhirnya kan malas beribadah. Berikutnya yang juga bisa menurunkan keimanan adalah kawan yang kurang baik, pergaulan yang salah. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama atau akhlak dari temannya. Maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya buruk, ya jangan kaget kalau dia juga ikut buruk. Selama kita tidak bisa menjadi orang yang mewarnai, jangan sampai kita jadi yang terwarnai. Wah, semua saya mainin lah. Semua saya mainin, bukan mainin gitu ya. Semua saya ajak main. Mau yang baik, mau yang buruk, semua ada. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menjadikan teman-temannya yang buruk jadi baik, malah dianya yang jadi buruk. Maka jangan sampai kalau kita belum bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul jalisi shalihi was-sau'i kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik dan buruk itu sebagaimana permisalan kita berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdiyak. Yang pertama, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, bisa jadi penjual minyak wangi tersebut menghadiahkan minyak wanginya kepada kita sehingga kita bisa pakai, dapat bau harum. Wa imma an tabta'a minhu, kalau tidak dikasih hadiah, ya minimal kita bisa beli darinya sehingga kita bisa pakai dan dapat bau harum. Kalau kita tidak dikasih hadiah juga, tidak sanggup untuk membeli, minimal wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, minimalnya dapat bau harum dari pemilik minyak wangi tersebut. Jadi kecipratan berkahnya kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, meskipun belum bisa jadi orang soleh, belum bisa beramal sebagaimana amalan-amalan mereka, minimal dapat berkahnya. Paling tidak apa? Kita dapat nyamannya dekat sama orang-orang yang soleh, jauh dari orang-orang yang kurang soleh. Sebaliknya, wanafiqul kir, orang yang bergaul dengan pandai besi, imma antuhriqo atau ayyuhriqo thiyabak. Bisa jadi pandai besi tersebut dengan api yang dihasilkan, karena emang pandai besi itu kan membakar api lebih dahulu, kemudian juga akhirnya menjadikan besi-besinya itu senjata-senjata. Minimal api tersebut akan membakar bajumu, jadi merusak bajumu.
Atau minimalnya lagi adalah wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Engkau mendapatkan bau yang kurang sedap dari proses pembakaran tersebut. Enggak enak baunya. Jelas ya? Jadi ini lingkungan, faktor pergaulan, memilih teman itu sangat penting. Dan itu Nabi SAW yang mewasiatkan. Baik. Adapun kalau bermuamalah, ya sama siapapun kita bermuamalah. Mau yang baik, mau yang buruk bermuamalah. Tapi kalau jadi teman dekat, beda. Teman ngobrol, jadi teman satu komunitas misalkan. Ya beda, itu persoalan lain. Bagaimana kita bisa berjam-jam dengan orang yang kurang baik? Pasti akan ikut juga jadi kurang baik. Tapi kalau sekedar bermuamalah, jual beli, kemudian saling sapa karena memang tetangga, kemudian gotong royong yang tidak begitu lama, ya tidak masalah. Tapi kalau harus nongkrong lama gitu ya, kumpul-kumpul lama, tidak bisa seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena waktunya terbatas. Insya Allah cukup. Semoga bermanfaat dan tidak ada pertanyaan ya, tidak perlu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tanya saja kepada Ustadz yang lebih mumpuni insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.